Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para jamaah sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita di dalam mengisi daurah Ramadan 1442 Hijriah. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah ta'ala saya akan membahas sebuah tema tentang kewajiban untuk menjaga dan memelihara sunnah-sunnah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu nikmat yang besar yang dianugerahkan Allah Azza wa Jalla kepada kita adalah nikmat kita diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk beriman kepada Allah dan beriman pada Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Beliau adalah Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada seluruh umat manusia. Dan beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh teladan bagi kaum mukminin. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, Allah taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah bagi kamu sekalian contoh teladan, keteladanan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan pertemuannya dan Allah. Wal yaumal akhir, dan bagi orang yang menginginkan ganjaran dan pahala di hari kiamat, di hari kemudian. Wa dzakarallaha katsiran, dan bagi orang yang banyak berzikir, mengingat Allah. Maka dari itu, sebagai wujud mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidayah, nikmat petunjuk, beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka sudah seyogyanya seorang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah untuk menjadikan beliau sebagai qudwah hasanah, contoh teladan yang baik, dan menjaga
tuntunan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita. Dan orang-orang yang paling mengikuti sunnah Nabi SAW adalah para sahabat, generasi terbaik dari umat ini, radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah manusia-manusia terbaik setelah para anbiya, setelah para rasul. Mereka mengikuti Nabi SAW secara menyeluruh. Makanya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu apabila kita ingin untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jal, hendaklah kita pun mengikuti mereka, orang-orang yang telah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ayat-ayat Al-Quranul Karim yang memerintahkan kepada kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mengikuti beliau, selalu menaati beliau, dan tidak menyimpang dari ajaran dan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat-ayatnya yang pertama adalah ayat ke-7 dari surat Al-Hasyr. Ayat ke-7 dari surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kamu sekalian, maka ambillah. Ambillah. Dan apa saja yang dilarang oleh beliau terhadap kamu sekalian, maka berhentilah. Nah, ayat ini jelas mengandung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah agar kita senantiasa menerima, mengambil apa yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah kita berhenti dari hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Atiullaha wa atiur Rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mencermati bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengambil dan melaksanakan setiap yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berhenti dari setiap yang dilarang oleh beliau alaihi salatu wassalam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau ucapkan adalah hak. Apa yang beliau bawa adalah hak. Apa yang beliau tuntun kita, mulai dari masalah-masalah akidah, masalah-masalah ibadah, masalah-masalah akhlak, masalah-masalah muamalah, dan yang lainnya, semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersumber dari sumber kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sebagian sahabat, "Ya Rasulullah, apakah setiap yang engkau ucapkan harus kami menulis?" Yani dari hadis-hadis beliau. Kata beliau, iya. Kata beliau, ya. Karena
tidaklah keluar dari ini, belum isyaratkan kepada lisannya, kepada mulut beliau, tidaklah keluar dari ini kecuali al-haq, kecuali kebenaran. Sallallahu alaihi wasallam. Dan benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah dia Muhammad mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya. Apa yang beliau ucapkan tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun di dalam hal yang berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat perintah, itu kita dianjurkan untuk mengerjakannya semampu kita. Apa yang mampu kita kerjakan, kerjakanlah. Apa yang tidak mampu kita kerjakan, tinggalkanlah. Ini dalam hal yang bukan yang wajib. Kalau yang wajib jelas harus kita lakukan. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, ibadah haji. Ya, ini hal-hal yang memang wajib. Maka bagi setiap muslim dan muslimah wajib mengerjakan sholat. Tidak boleh meninggalkannya. Kecuali wanita yang dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, maka mereka tidak sholat. Demikian pula dalam hal-hal kewajiban itu juga ada keringanan-keringanan. Seorang yang tidak bisa sholat sambil berdiri, boleh sholat sambil duduk. Seorang yang tidak bisa sholat sambil duduk, boleh sholat sambil berbaring. Seorang yang tidak mampu berpuasa karena sakit, karena usia lanjut, atau karena misalnya kehamilan, atau menyusui anak, maka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tetapi ya di saat dia sehat walafiat, sembuh dari sakitnya, pulang dari bepergiannya, ya dia harus menggantikan puasa-puasa yang dia tinggalkan karena alasan-alasan tersebut. Kecuali orang tua yang memang tidak mungkin dia menggantikan puasanya karena faktor ketuaan, maka dia dibolehkan dengan membayar fidyah. Dan membayar fidyah. Atau seorang yang memang sakit. Sakitnya ini tidak diharapkan kesembuhannya. Sakit yang permanen. Ya. Ini juga dibolehkan untuk tidak berpuasa dan dia menggantikan dengan membayar fidyah. Dan membayar fidyah. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kita diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh beliau semampu kita adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila kalian aku perintahkan suatu perintah, maka laksanakanlah semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Tetapi apa yang aku larang kalian, maka jauhilah. Jadi apa yang dilarang oleh Nabi SAW, kita harus menjauhinya. Ya, tidak pakai kata-kata semampuku. Ya, kalau larangan, harus meninggalkannya. Tetapi kalau perintah, itu sesuai dengan kemampuan. Laksanakanlah sesuai kemampuan kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, bahwa
orang-orang yang mengerjakan dan menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti beliau dengan baik, ini adalah sebagai bukti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan mereka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kecintaan itu dibuktikan dengan mengikuti. Kita hidup di dunia ini, ada orang yang kita cintai. Dia menyuruh sesuatu, ya, selama itu bukan maksiat, kita mengerjakannya. Kita taat. Kita senang melayaninya. Karena apa? Karena kita mencintai orang itu. Kita bangga melayaninya. Karena kita mencintai orang tersebut. Maka dari itu, wujud kecintaan itu adalah, yakni kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengerjakan dengan senang hati, dengan penuh keikhlasan apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau perintahkan. Ini sebagai wujud dari kecintaan seorang hamba kepada Allah dan kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hal ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ayat yang ke-31 dari surat Ali Imran. Surat Ali Imran, bukan Al-Imran. Ya, ini banyak yang keliru. Ya, banyak yang keliru. Mengatakan surat Al-Imran, keliru. Yang benar adalah surat Ali Imran. Ya. Lamnya pakai kasroh. Ali Imran. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, menyampaikan kepada manusia. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka ikutilah aku, yani ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa balasannya? Kalau kita mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam rangka kecintaan kita kepada Allah, maka Allah akan membalas dengan dua balasan. Yang pertama adalah yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini balasan pertama. Seorang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Balasan kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dia akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi luar biasa fadilah dan keutamaan orang yang mencintai atau orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapatkan dua hal. Yang pertama, dia mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ampunan Allah itulah sesuatu yang kita kejar. Makanya kita beribadah kepada Allah. Kita berupaya untuk taat kepada Allah, taat pada Rasulnya. Dalam rangka apa? Untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan perolehan ampunan Allah inilah kita berharap mendapatkan ridho Allah, mendapatkan surga Allah,
mendapatkan cinta Allah ya dengan kita beribadah menaati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan kepada surga. Arduha ka'ardis samawati wal ard, yang mana luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka tidak bisa digambarkan, dibayangkan seorang mendapatkan surga Allah tanpa mendapatkan ampunan Allah. Dia harus pertama kali mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, baru kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara upaya-upaya untuk mendapatkan ampunan Allah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Menjauhi larangan-larangan Allah. Kalaupun seorang terjerumus dalam larangan Allah, dia segera bertaubat, minta ampun pada Allah, segera istighfar, memperbanyak istighfar agar dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan ridho Allah, cinta Allah, mendapatkan surga Allah, itu harus pertama kali adalah memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan surga setelah menyebutkan ampunan. Wasari'u, dan segeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin, dan kepada surga. Penyebutan ampunan ini pertama kali sebelum surga. Sebelum surga. Kemudian Allah ketika memerintahkan wasari'u, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah. Bagaimana seorang bersegera? Apa dia berlari? Lari dan kencang? Atau berjalan dengan cepat? Tidak. Bersegera itu artinya dengan bersegera di dalam mengerjakan amal-amal kebaikan. Bersegera. Tidak menunda-nunda. Ada kesempatan bertobat, dia bertobat. Ada kesempatan untuk beramal soleh, dia segera beramal soleh. Tidak ada peluang kebaikan kecuali dia memasuki peluang itu. Dia tidak membiarkan peluang-peluang itu berjalan, berlalu begitu saja. Tapi dia selalu berusaha pada setiap peluang amal-amal kebaikan, kecil maupun besar, dia mengerjakannya. Inilah makna dari al-musara'ah, bersegera. Yaitu dengan tidak menunda-nunda di dalam berbuat kebaikan. Dalam berbuat amal soleh. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti, menaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah pun mengancam orang-orang yang menyelisihi ajaran dan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengancam, dan ancaman yang serius, tidak main-main. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, surat An-Nisa ayat yang ke-65. Surat An-Nisa ayat yang ke-65. Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika," demi
Rabbmu. La yu'minuna, mereka tidak beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sehingga mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak menjumpai, tidak mendapati dalam diri mereka kesempitan terhadap apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk, pasrah dengan penuh kepasrahan terhadap putusanmu. Para ulama menyebutkan tentang ayat ini. Ayat ini mengandung makna menaati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu secara zahiran wa batinan. Lahir dan batin. Sehingga putusan apa yang diberikan oleh beliau, dada ini tidak sempit. Ini masalah batin. Dada tetaplah lapang dalam menerima apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pasrah dan tunduk dan pasrah itu secara lahir. Secara lahir. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, satu hal yang harus kita selalu merenungkan dan berupaya untuk mengamalkannya adalah mengikuti tuntunan-tuntunan, ajaran-ajaran, sunnah-sunnah yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berupaya untuk menjaga. Kita terbiasa misalnya sholat di malam hari. Maka usahakan sholat di malam hari itu kita menjadikan amalan yang kita selalu menjaganya. Tidak sekedar di Ramadan. Di luar Ramadan pun demikian. Berusaha untuk sholat di malam hari. Meskipun tidak sama dengan jumlahnya di Ramadan. Karena sholat malam itu ya paling sedikit ya 1 rakaat. Witir. Itu minimal. Boleh lebih dari itu, 3. Itu lebih baik. Atau 5, ya lebih baik lagi. Dan seterusnya. Jadi intinya bahwa ya seorang itu hendaknya di dalam amalan-amalan yang dia lakukan, dari amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia berupaya untuk istiqomah di dalam mengamalkan amalan-amalan itu. Orang misalnya selalu melaksanakan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat qobliyah dan ba'diyah. Sebelum dan sesudah sholat wajib. Nah, ada tuntunan tentang keutamaan orang yang menjaga sholat sunnah rawatib. Ada yang mengatakan, atau satu riwayat menyebutkan 10 rakaat. Sebagian riwayat mengatakan 12 rakaat. 12 rakaat. Maka hendaknya seorang yang sering melakukan sholat sunnah ini, dia berupaya untuk selalu mengerjakannya. Ya, jangan Senin Kemis, tetapi berupaya setiap hari dia menjaga 10 rakaat sholat sunnah itu, atau 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, ya, 2 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Ini kalau 10 rakaat. Satu riwayat mengatakan 12 rakaat.
Barang siapa yang mengerjakannya, Allah membangun istana di surga. Orang yang memelihara 10 atau 12 rakaat ini, salat sunnah rawatib. Kalau 12 hitungannya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Jumlahnya 12. Ya, kerjakan yang 10 atau 12, insya Allah itu semua adalah kebaikan. Dan keutamaan orang yang selalu mengerjakan amalan-amalan sunnah yang sering dikerjakannya, itu kalaupun suatu saat dia tidak bisa mengerjakannya karena sakit, atau karena safar bepergian, atau karena suatu alasan, maka tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sama dengan orang yang mengerjakannya. Ini keutamaannya. Jadi orang yang selalu mengerjakan amalan-amalan sunnah, kalau suatu saat dia berhalangan, Allah tetap mencatat pahala bagi amalan yang dikerjakannya itu, atau amalan yang ditinggalkannya itu, karena dia sering mengerjakannya. Kemudian ada pun hadis-hadis yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita untuk selalu berpegang teguh dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah nasihat beliau dan wasiat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini untuk berpegang teguh dan menjaga sunnah-sunnah beliau. Yang pertama, hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Pernah kami diberi peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan peringatan yang sangat merasuk, peringatan yang sangat menyentuh dalam hati-hati kami. Wajilat minhal qulub. Wajilat minha al-qulub. Hati-hati bergetar ketika mendengar wasiat itu atau peringatan tersebut. Wa darafat minhal uyun. Mata pun mengucurkan air mata ketika beliau menyampaikan peringatan tersebut. Ini arti peringatan yang betul-betul mengena. Hati bergetar, air mata berlinang. Makanya dalam menyampaikan agama ini jangan hanya lelucon, bercanda. Mesti kalau ceramah itu bercanda, guyon, buat tertawa. Kalau tidak tertawa bukan ceramah namanya. Ini juga tidak benar. An-Nabi alaihissalam kalau memberikan peringatan itu betul-betul merasuk dalam hati para sahabat. Sampai-sampai menggetarkan hati mereka. Mengucurkan air mata mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menyampaikan itu, peringatan tersebut, kata Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, faqulna, ya Rasulullah, maka kami pun mengatakan, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Peringatan yang engkau sampaikan ini ibarat peringatan seorang yang akan meninggalkan kami. Ibaratnya seperti peringatan yang terakhir. Fa'ausina, maka berikanlah kepada kami wasiat.
Para sahabat meminta. Karena melihat gejala seakan-akan peringatan beliau ini peringatan yang menjelang akhir dari kehidupan beliau. Makanya mereka meminta wasiat. Ausina ya Rasulullah. Berikanlah kepada kami wasiat wahai Rasulullah. Qal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiatnya. Kata beliau, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian. Aku berpesan untuk kamu sekalian. Bertakwalah kepada Allah. Ini wasiat yang pertama. Yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau agar apa? Bertakwa kepada Allah. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa pada Allah. Karena wasiat takwa ini adalah wasiatullahi lil awwalina wal akhirin. Wasiat takwa ini adalah merupakan wasiat Allah. Pesan Allah bagi orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian. Selalu mereka para anbiya, para rasul menasihati kepada umat-umat mereka sejak zaman dahulu sampai zaman Nabi SAW, yaitu agar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Allah Ta'ala berfirman, sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dari golongan ahlul kitab dan kepada kamu sekalian, anittaqullah, agar hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Makanya wasiat takwa ini disebut oleh para ulama dengan wasiatullahi lil awwalina wal akhirin. Wasiat Allah bagi orang-orang dahulu dan orang-orang yang datang kemudian. Selalu diwasiatkan oleh Allah Ta'ala melalui para rasulnya agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu wasiat Nabi SAW yang pertama kepada para sahabat beliau yang meminta wasiat dari beliau adalah bertakwa kepada Allah. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, poin kedua dari wasiat beliau, was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Dalam satu riwayat, abdun habasyiyun. Wasiat kedua adalah beliau mewasiatkan kepada umat ini agar senantiasa sami'na wa ata'na, selalu mendengar dan menaati kepada ulil amri mereka. Agar selalu sami'na wa ata'na kepada ulil amri mereka. Meskipun yang memimpin mereka seorang hamba, seorang budak dari negeri Habasyah, dari Ethiopia. Kalau budak ini sudah menjadi pemimpin, maka wajib ditaati. Sebetulnya pemimpin itu ada syaratnya. Ada syarat-syarat dalam Islam ini, syarat seorang pemimpin. Ya. Tetapi kalau misalnya ada seorang budak yang bisa mencapai kepemimpinan, padahal budak itu sebetulnya tidak pantas jadi pemimpin. Tidak memenuhi syarat menjadi pemimpin. Karena dia milik seseorang. Oleh karena itu dia tidak berhak menjadi pemimpin. Tapi misalnya sudah memang ditakdirkan Allah, entah dengan bagaimanapun, tahu-taunya si budak ini jadi pemimpin. Itu pun wajib ditaati. Wajib ditaati. Tentu menaati pemimpin itu tetap dalam kategori, yaitu dalam hal yang ma'ruf.
bukan dalam hal yang mungkar. Ini kesepakatan semua ulama muslimin. Bahwa menaati pemimpin itu ulil amri dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang mungkar. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketaatan itu dalam kebaikan. Ya. Maka dari itu, kalau ada manusia pemimpin yang melakukan keburukan, itu kewajiban ulama untuk menasihati mereka. Di sinilah perannya ulama untuk menjadi penasehat bagi ulil amri. Dinasihati dengan baik, dinasihati dengan akhlak yang mulia dan kalimat-kalimat yang baik. Dan ini termasuk jihad yang paling afdal. Bagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Afdalul jihad, jihad yang paling afdal adalah mengucapkan kalimat yang hak di sisi seorang pemimpin. Pemimpin yang zalim. Jadi itu seyogyanya yang dilakukan oleh terutama para ulama tentunya. Ya, tidak sembarang orang menasihati para pemimpin. Harus orang berilmu. Ya, harus orang yang berilmu. Jadi intinya wasiat kedua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau adalah supaya senantiasa taat, mendengar dan menaati apa yang diperintahkan oleh ulil amri, selama itu bukan hal yang mungkar, selama dalam hal yang ma'ruf. Kalau ada kesalahan-kesalahan, ya diingatkan, dinasihati dengan cara yang baik. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebut satu penyakit sekaligus menyebut obatnya pada lanjutan hadis ini. Kata beliau alaihi salatu wassalam, wa innahu man ya'ish minkum, dan sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu sekalian, yakni setelah aku meninggal, fasayara ikhtilafan katsiran, niscaya dia akan melihat perbedaan yang banyak, perpecahan yang banyak di antara umat ini. Ini penyakit namanya. Jadi beliau menyebutkan akan muncul satu penyakit di antara umat ini. Apa penyakit itu? Perpecahan. Perselisihan. Satu dan yang lain. Lalu apa obatnya? Kemudian beliau menyebut obatnya. Obatnya adalah kata beliau, tatkala terjadi perpecahan ini, perselisihan di kalangan umat ini, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ini obatnya. Ketika terjadi perselisihan yang banyak di antara umatku ini, maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, yang mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini obatnya. Di saat terjadi perpecahan, di saat terjadi perselisihan, muncul kelompok-kelompok, muncul firqah-firqah, ya. Di saat itu, apa yang kamu lakukan? Berpeganglah kepada sunnahku, ajaranku, tuntunanku, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, dan sunnah, tuntunan, ajaran para khulafa ar-rasyidin. Ya, yang mana mereka mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mahdiyyin. Lalu kata beliau, addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnahku,
dan sunnah para khulafaur rasyidin itu dengan gerahang-gerahang kalian. Ini menggambarkan tentang atau memerintahkan kita untuk betul-betul berpegang dengan sangat kuat terhadap sunnah beliau, ajaran beliau, dan ajaran para sahabat beliau, para khulafa ar-rasyidin. Nah, kita melihat di sini sebetulnya masalah ketika terjadi perselisihan, perbedaan, masalah yang paling mudah adalah dengan kembali kepada tuntunan beliau. Tetapi karena Allah telah mentakdirkan terjadinya perselisihan, dan perselisihan itu betul akan terjadi, dan sulit untuk disatukan, makanya beliau memberikan jalan keluar kepada kita. Kalau demikian keadaannya, yakni masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya, bangga dengan ajarannya, bangga dengan doktrinnya, maka kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Perintah ini mengandung perintah untuk belajar bagaimana kita bisa berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah para khulafa ar-rasyidin kalau kita tidak mempunyai ilmu tentang sunnah beliau dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Jadi di balik perintah ini ada misi. Sebuah perintah yang lain. Perintah untuk mempelajari sunnah beliau dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Karena tidak bisa dibayangkan seorang berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan para khulafa ar-rasyidin kalau dia tidak mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai ilmu tentang sunnah itu. Apa yang mau dijadikan pegangan? Dia tidak ngerti kok. Dia jahil. Maka menuntut ilmu itu wajib. Ilmu agama. Apalagi hal-hal yang pokok, yang sangat mendasar. Wajib kita belajar. Wajib menuntut ilmu. Jangan digampangkan masalah ini. Jangan menggampangkan masalah menuntut ilmu. Oleh karena itu kami menghimbau kepada semua yang hadir di majelis ini agar terus menuntut ilmu. Ilmu yang benar, ilmu agama. Ambil dari orang-orang yang benar. Dari ulama-ulama yang benar. Ya, dari ustadz-ustadz yang benar. Jangan asal ngambil ilmu ini. Karena sekarang ini banyak orang-orang tidak berilmu, sok berilmu. Banyak orang tidak berilmu tapi sok mempunyai ilmu. Akhirnya ngomong yang lantur. Ya. Ke utara, selatan, timur, barat. Ya, karena apa? Tidak punya ilmu. Tapi seakan-akan punya ilmu. Makanya seorang yang sudah sering menuntut ilmu, dia itu bisa merasakan. Ketika mendengar orang yang berbicara, ya, itu akan terasa. Ini rasanya ilmu atau bukan ilmu. Bisa terasa. Karena dia sering mengikuti kajian-kajian. Yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Sumbernya adalah pemahaman para salaf, para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama kaum muslimin. Kalau dia sering memakan makanan ini, ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah, ya, dan pemahaman salaf, maka kalau dia mendengarkan yang lain, itu terasa hambar. Ya. Seorang biasa makan makanan yang enak. Ya. Tahu-tahu suatu saat, dia masuk satu warung, atau diajak temannya, terus ambil makan. Kalau makanannya tidak enak, akan terasa. Ya, ini kurang garamnya, ini kurang gulanya, atau apanya, ya. Karena terbiasa. Makanya teruslah menuntut ilmu. Terus menuntut ilmu, maka kita akan merasakan, bisa membedakan rasa ilmu dan rasa bukan ilmu. Bisa. Dengan kita sering menuntut ilmu. Tetapi kalau seorang tidak pernah nuntut ilmu, ya setiap majelis didatanginya.
majelis goyonan, majelis lawak, ya. Iya, datang untuk ketawa, hura-huraan. Hati-hati. Carilah majelis ilmu yang ada ilmunya, ada keberkatan ilmunya. Itu mereka para ulama atau para asatid yang mereka mengajarkan kepada kita Quran dan Sunnah dan pemahaman yang benar. Maka di sini kita mendapatkan bahwa Nabi SAW menyebutkan penyakit dan menyebutkan obatnya. Ya, di saat terjadi perselisihan, perpecahan, maka kita mempunyai pegangan. Peganglah kepada sunnah. Peganglah kepada sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Kemudian beliau memberi peringatan tentang bahayanya hal-hal baru yang diada-adakan dalam agama ini. Kata beliau, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan waspadalah kalian terhadap hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam agama ini. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena sungguhnya setiap bid'ah, yakni hal-hal baru yang diada-adakan dalam agama ini adalah kesesatan. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Wasiat yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau memerintahkan kita untuk berpegang pada sunnah, maka kita dilarang untuk berpegang kepada yang bukan sunnah. Lawan dari sunnah adalah bid'ah. Baik. Kita harus memahami apa yang dimaksud dengan bid'ah dalam hadis ini. Atau dalam istilah para ulama. Yang dimaksud larangan berbuat bid'ah itu adalah hal-hal baru yang diada-adakan dalam agama ini. Dalam bidang agama. Bukan dalam hal berkaitan dengan duniawi. Bukan itu. Karena ada hal-hal baru dalam masalah duniawi. Pengeras suara ini baru. Dulu udah ada pengeras suara. Dulu Bilal kalau azan naik di Ka'bah. Supaya suaranya kedengaran jauh. Nah sekarang udah perlu naik. Sudah ditemukan alat namanya pengeras suara. Apa ini bid'ah? Ya, ini bid'ah. Tapi tidak tercelah. Ini justru sarana untuk mempermudah di dalam kita menyampaikan dakwah dengan pengeras suara ini. Ya. Makanya ini tidak dilarang. Kecuali kalau digunakan untuk maksiat. Ya dilarang. Kalau digunakan untuk azan, memanggil orang sholat, digunakan untuk berdakwah, maka pengeras suara ini adalah sesuatu yang baik. Jadi yang dilarang itu dalam hal berkaitan dengan bid'ah adalah hal-hal yang diada-adakan yang baru dalam agama. Dalam urusan agama. Kalau dunia ini akan terus berkembang. Dulu tidak ada keramik, sekarang ada keramik. Dulu tidak ada lampu, sekarang ada lampu. Ya. Apa listrik ini? Dulu ada lampu pakai minyak. Habis minyaknya ya lampunya mati. Sekarang kita Masya Allah kemajuan teknologi ya yang ditemukan oleh para ilmuwan itu bermanfaat. Kalau digunakan dengan sebaik-baiknya. Ini tidak bertentangan dengan agama. Ya, tidak bertentangan. Ini perkara-perkara duniawi. Nah yang dilarang itu dalam masalah agama. Melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan. Tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pula diamalkan oleh para sahabatnya. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Maka letakkanlah sesuatu pada tempatnya. Mari kita memahami agama Allah ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita mengikuti hawa nafsu kita. Jangan mengikuti hawa nafsu kita. Sebab kadang-kadang ada sebagian orang, kalau dikatakan pada dia,
Ya janganlah kita mengikuti hal-hal yang baru dalam agama ini. Jangan melakukan suatu hal bid'ah dalam agama ini. Itu dilawan dengan perkataan yaitu kabeh bid'ah, semua bid'ah. Ya ini mobil bid'ah, pesawat bid'ah. Yaitu itu alasan orang yang tidak punya ilmu. Padahal ini dimaksud dalam masalah agama, dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah. Kalau ada hal-hal yang baru itu yang tidak dibenarkan, tidak boleh mengikutinya. Ada masalah duniawi, selama itu bermanfaat bagi umat, bagi Islam, bagi kaum muslimin, maka silakan digunakan. Silakan digunakan dan tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Nah, ini yang patut kita pahami di dalam masalah yang kita bahas ini. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa banyak di antara ajaran-ajaran tuntunan Nabi SAW yang harus kita jaga dan kita pelihara, terutama sunnah-sunnah beliau, jangan kita remehkan, ya, jangan kita gampangkan, karena setiap yang dicontohkan oleh beliau atau diperintahkan oleh beliau pasti ada kebaikannya. Sebaliknya setiap yang dilarang oleh beliau, ya, itu pasti ada mudorotnya kalau kita mengerjakan. Oleh karena itu hindarilah dari apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara menjaga sunnah-sunnah itu adalah yang pertama dengan kita berupaya untuk selalu mengamalkannya. Yang kedua, agar kita menjaga sunnah ini, ya, hendaknya seorang dia itu selalu mempelajari kembali. Jangan kita gampangkan. Satu sunnah yang kita ketahui, kadang-kadang kita ini perlu murojaah. Murojaah itu artinya mengulangi kembali, refresh. Kadang-kadang ada hal-hal kita terlupakan. Ya, jangan heran kalau ada seorang imam terkadang lupa ketika mensolatkan jenazah wanita di mana dia berdiri. Karena sudah ada aturannya. Kalau jenazah itu wanita, imam berdiri di tengah. Kalau jenazah itu laki-laki, imamnya berdiri di arah kepala jenazah itu. Kadang-kadang hal ini lupa. Kalau tidak murojaah. Apalagi kalau seorang langsung ditunjuk jadi imam. Karena memang tidak ada misalnya orang lain. Kecuali dia. Tolong Pak jadi imam Pak. Jenazah ini. Jenazah apa perempuan? Mana ya berdirinya? Bingung. Maka murojaah itu penting. Masalah-masalah keseharian yang sering kita amalkan. Itu kadang-kadang perlu kita itu baca kembali. Untuk mengingatkan kembali amalan-amalan itu. Jadi murojaah itu penting. Ya. Selain kita mengamalkan, perlu kita kembali ke sumbernya. Yaitu kepada kitab yang kita jadi pegangan bisa membacanya. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga sunnah ini, hendaknya seorang dia mencari teman yang juga semangat dalam melaksanakan sunnah. Sehingga teman ini bisa memberi peringatan pada kita. Mengingatkan kita tentang sunnah-sunnah itu. Ya. Karena teman itu sangat penting dalam hidup ini. As-sahibu sahib. Teman itu selalu menarik. Kalau temannya baik menarik pada kebaikan. Temannya buruk menarik pada keburukan. Maka dari itu kalau seorang berteman dengan ahli sunnah. Orang-orang yang selalu mengerjakan sunnah. Maka insya Allah dia akan tetap istiqomah di atas sunnah. Tetapi kalau dia gampangkan mereka, dia tinggalkan teman-teman yang sunnah, maka tidak mustahil dia terjerumus dalam perkara-perkara yang tidak sunnah karena dia jauh dari teman-temannya. Dari sini pentingnya teman dalam kita bersahabat, berteman, bergaul, cari teman yang baik. Ya. Kemudian yang terakhir dalam rangka menjaga sunnah ini, seorang selalu mohon pada Allah Ta'ala.
Mohon pada Allah Ta'ala ilmu, ketetapan hati, ya, agar tetap di atas tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbi zidni ilman, wahai Rabbku tambahilah aku ilmu. Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Dan seterusnya, doa-doa itu hendaknya kita selalu baca, mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita cukup kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.